Bab 6 ya, perhatikan. Kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara, bumi Indonesia gitu ya. Nusantara dengan Indonesia kan padha wae. Sama saja. Alur perjalanan dakwah di Nusantara, cara-cara dakwah di Nusantara, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, terus bisa kita mengambil hikmah kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara sehingga memunculkan sikap mulia. Sikap mulianya gimana? Cinta kepada para ulama, kenal dengan para ulama, tokoh-tokoh penyebar Islam. Inti baca adzan itu asal muasalnya ada sebelum inti bisu adzan, nenek-nenek kita sudah bisu adzan. Siapa yang ngajari? Nenek-neneknya. Nenek-neneknya terus sampai kepada zaman sahabat, sampai kepada zaman Nabi. Nah, Nabi diajari adzan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril dia kasih tahu oleh Allah. Jadi kenal dengan sejarah perkembangan Islam memunculkan rasa terima kasih, rasa cinta. Nabi Muhammad itu hebat. Sahabat itu hebat. Kalau tidak ada Nabi Muhammad dan sahabat, kalau Islam tidak sampai ke kita. Kau jangan macak-macak dengan sahabat itu. Kau belum ada apa-apanya. Nah, muncul rasa seperti itu. Ya. Itu sikap mulia. Jangan sampai Nabi sama dengan kita. Sahabat, kau jangan galak menghina sahabat. Islam sakit kita ini kalau tak pakai sahabat tak bisa. Ya, jadi memunculkan rasa. Ada tokoh-tokoh, makanya di tembok-tembok itu ada Diponegoro. Terus siapa lagi? Imam Bonjol. Terus Imam Giran. Terus apa? Imam Asep. Imam-imam. Imam Bonjol, Diponegoro, Pangeran Cut Nyadin ya. Terus Hasanuddin, terus Wahyudin barang itu. Itu tokoh-tokoh penyebar Islam. Terus yang kedua, kita bisa meneladani gigih dan semangat dalam berdakwah. Kenapa demikian? Indonesia dulu perang juga antara kerajaan ini. Sebelum Islam masuk di Indonesia, negara Indonesia Nusantara ini agamanya Hindu Buddha. Dekat dengan Padil itu. Nah, untuk mengganti Hindu Buddha menjadi Islam, itu kan terjadi gesekan-gesekan. Perang, untuk merubah Hindu Buddha menjadi Islam. Tidak semudah yang membalik telapak tangan. Merubah daripada agama Hindu Buddha kepada Islam itu tidak mudah. Sulit. Maka ditiru kegigihan, kesungguhan daripada para tokoh-tokoh zaman dulu. Makanya kalau 17 Agustus atau hari Senin upacara apa namanya? Mengheningkan cipta mulai. Itu mengenang daripada perjuangan para pejuang atau pahlawan yang menghantarkan Islam sampai ke kita, yang memerdekakan Indonesia. Kita enak sekolah lemah, makan nasi putih. Baik kan zaman dulu. Zaman dulu tuh makannya gaplek, ubi kering itu. Ada ubi basah itu, luar biasa. Itu ubi kering, dicincang,
dimasak. Kualinya dari mana? Dari tanah kualinya. Sekarang ini aluminium, tinggal mencet, tidur gitu. Zaman dulu ditinggal, kebakaran rumahnya. Enak sudah, jadi kegigihan. Jadi kita ini kalau ingin mencontoh tokoh-tokoh zaman dulu harus giat belajar. Harus giat belajar. Kalau malas-malas itu bukan prinsipnya tokoh-tokoh zaman dulu. Malas itu malas pangkal bodoh ya. Apa? Rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Kalau menghargai perbedaan agama dan keyakinan, terus masih ada agama Hindu Buddha, tidak apa-apa, Islam diterima, tapi jangan ngucap agama Hindu Buddha. Makanya di depan Masjid Agung Salam itu ada kan gereja depannya Al-Hidayah, Metodis ada, ya, terus bertetanggo gitu. Tetanggo ada Cina, ada Kristen, menghargai, yang penting tidak saling belagu. Giat belajar untuk meraih cita-cita, aku pengen jadi seperti tokoh itu, pengen seperti tokoh itu. Apa upayanya? Belajar. Apa yang bisa kita perbuat? Apa yang bisa kita perbuat untuk meneruskan daripada perjuangan tokoh-tokoh? Minimal apa yang pacak kita perbuat untuk meneruskan kerja bapak ibu kita. Bapak aku seperti ini, ibu aku seperti, teruskan itu, gawe itu. Itu sama dengan kita meneruskan tokoh-tokoh. Tapi yang baik. Terus rajin beribadah. Mengarungi samudra halaman 107 demi menyebarkan agama Islam ke berbagai penjuru dunia termasuk ke Nusantara. Loh, bayangkan. Coba lah ente renungkan. Ini. Coba. Mengarungi samudra demi menyebarkan agama Islam ke berbagai penjuru dunia termasuk ke Nusantara. Ente sering apa suruh ya? Pergi ke SS, jalan kaki sana, majelis taklim. Keringetan kan? Belum seberapa dibandingkan ini. Mengarungi samudra, naik kapal. Bayangkan zaman dulu belum ada mesin. Kapal dipakai angin dia. Mak mano kalau kena angin yang deras ini? Apa enggak miring kapal? Ditahan. Jadi kipasnya itu dialihkan kemana? Diputar kipas. Seiring dengan angin. Berbulan-bulan ini. Mak mano makannya? Missingnya? Minumnya? Ini. Oh beri. Ini. Dari sini Talang Jawa. Kata Pak Abdul Rahman sana. Ikut majelis jalan kaki. Kata wong, kasihan. Nah, belum seberapa nih ini. Abad dulu majelis taklim dari Lubuk Tanjung ke Asalam jalan kaki. Subuh berangkat jam 3 jalan kaki. Belum punya motor dulu, jalan kaki. Balik bawa kitab. Dijingok sama wong. Pak Ustadz, ada enggak yang nawari? Nenek ojek Ustadz, hati. 6 bulan jalan kaki dari Lubuk Tanjung ke Permiri jalan kaki sampai punya duit akhirnya ngojek, sampai tukang ngojeknya kenal. Kemarin ada mampir ke rumah, woi Pak Ustadz lupa sama aku yo. Apa? Oh tidak lah, aku yang dulu nganter Pak Ustadz kalau pagi kalau subuh jalan kaki apa naik ojek. Woi boleh lah Pak Ustadz, ini lah ada rumah, lah ada ini. Dulu jalan kaki. Jalan kaki. Ngajar, ngaji dulu. Hujan-hujan pakai payung jalan kaki. Belum punya motor. Ini kaki ente tak suruh jalan kaki ke tempat EJ Iqbal. Jalan kaki sini. Sampai
apik kok. King, kolam King. Nah, sampingnya itu ada depan Royal itu. Masuk ke SS. Nah, depannya itu kaki. Ini nah, mengarungi samudra demi menyebarkan agama Islam ke berbagai penjuru dunia termasuk ke Nusantara. Kau disuruh pengajian jalan kaki capek, jogging kau, jogging bukan pengajian, keliling kau, tidak capek. Bedanya itu. Jadi kalau untuk agama capek segala macam, tapi kalau jogging tidak ada capeknya, tidak usah disuruh. Bah, nah jogging kemana? Bukit Sulap, tidak capek, tidak. Nah. Oh, sini ngaji pengajian, sini SS. Oh, capek wah. Oh. Itulah bedanya. Jadi ini nah, saro. Kau diinjuk nasi goreng itu, makan apa nasi goreng? Ini nah, mengarungi samudra. Pacak dan goreng nasi di sini. Pacak. Oh, wasing baik. Jana, pacak. Di atas samudra ini goreng nasi, ada tak? Oh, dati. Dikasih nasi goreng itu alhamdulillah. Proses goreng dikasih bumbu segala macam, diludahi dikit tuh. Yuk, budak-budak itu supaya nurut. Alhamdulillah. Ini nah. Wah, belum seberapa kalau zaman sekarang. Ceritanya Habib Rahman. Ulama-ulama Palembang dulu nyusuri lah sungai Lakitan, Klingi, Rupit. Makanya banyak itu di Muara Kulam, Rupit, Klingi. Masjid pinggir-pinggir sungai. Ngapa? Ulama zaman dulu pakai bidu. Pakai rakit itu. Jalan, berhenti, ketemu orang mandi. Bukan ngintip, bukan. Berhenti. Assalamualaikum. Jual barang dia. Diajari budak-budak kecil itu. Diunjuk makanan, unjuk permen, diajari. Rukun Islam, ada berapa, syahadat, mak manu, sholat, mak manu. Akhirnya diundang oleh wong situ. Woi, Pak Ustadz, sini aja. Kita bikin musola. Jadi grebek dulu sampai jadilah masjid. Bayangkan itu. Apa ceramah di Semangus itu, naik rakit itu. Naik sampan kecil itu. Sampan kecil. Tapi lah sudah pakai mesin, enak gitu. Bayangkan kalau jatuh di situ, lapis sarung. Sarung jatuh di situ. Apa kata dunia? Mana bejas pulau, mana pegang HP. Kalau jatuh kan, itu belum seberapa. Sudah sampai di pinggir disambut oleh uang. Wah, Pak Ustaz. Mana rasanya naik ketek. Dagduk. Belum pernah kita naik ketek. So situ mikir gitu. Ada masjid bangunan ini mak mano, ngangkat semennya mak mano, ngangkat koralnya mak mano. Guyuri dikit sampai lah jadi. Jadi kalau zaman sekarang kita ini masih ngeluh, kalau ente ngeluh, pikir ke belakangnya belum seberapa. Makanya banyak-banyaklah ente terima kasih. Banyak-banyak terima kasih dengan tokoh-tokoh zaman dulu. Pernahkah kamu menghadiri acara tablik akbar atau pengajian umum? Jika pernah, tentu di sana ada seorang mubaligh atau dai yang sedang berceramah menyampaikan ajaran Islam. Para mubaligh dan dai tersebut berceramah dengan gaya dan ciri khasnya masing-masing. Tujuannya agar menarik perhatian hadirin sehingga mereka memahami materi yang disampaikan. Semacam demikian pula yang dilakukan oleh para penyebar Islam, sama baik dakwah dengan cara yang macam-macam. Apakah para penyebar Islam di Nusantara tidak menghadapi hambatan dan tantangan selama berdakwah? Oh iya, tantangannya banyak sekali. Keberhasilan dakwah, coba baca
keberhasilan dakwah di Nusantara? Keberhasilan dakwah di Nusantara dapat dinikmati hingga saat ini. Bahkan saat ini Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Kita harus meneladani kegigihan mereka dalam berdakwah. Oleh karena itu, kita harus berdakwah dengan cara kita masing-masing. Sebagai pelajar, cara kamu berdakwah tentunya dengan belajar tekun dan berakhlak mulia kepada siapapun. Tunjukkanlah bahwa kamu adalah generasi muda Islam yang teguh, cerdas, dan berkarakter. Baca Bim. Keberhasilan dakwah. Keberhasilan dakwah di Nusantara dapat dinikmati hingga saat ini. Bahkan saat ini Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Kita harus meneladani kegigihan mereka dalam berdakwah. Oleh karena itu, kita harus berdakwah dengan cara kita masing-masing. Sebagai pelajar, cara kamu berdakwah tentunya dengan belajar tekun dan berakhlak mulia kepada siapapun. Tunjukkanlah bahwa kamu adalah generasi muda Islam yang tangguh, cerdas, dan berkarakter. Coba. Itu sudah baca bacoy. Kau bertiga, pacak bacoy. Tinggal refleksinya bagaimana? Aktualisasinya bagaimana? Ini nah. Cara kamu sebagai siswa dalam berdakwah, sebagai pelajar adalah dengan belajar tekun. Itu namanya cara berdakwah, belajar tekun. Ini dah. Belajar tekun. Belajar tekun ini sungguh-sungguh dan berakhlak. Berakhlak mulia. Terus kepada siapa? Siapapun. Tunjukkanlah bahwa kamu adalah generasi muda yang tangguh, cerdas, dan berkarakter. Tangguh gitu ini, nggak mudah letoy. Tangguh. Suruh belajar, bersih-bersih. Tangguh gitu ya. Jangan dikit-dikit sakit, dikit-dikit kerok, dikit-dikit minyak kayu putih. Pegawai. Dikit-dikit palak pening. Dikit-dikit nangis pulau. Harus tangguh. Mondok 10 tahun. Itu baru mondok temenan. Mondok baru 3 hari lah balik. Cerdas. Baca Quran, yang lain baca, kau pulau jana. Kau baca Quran. Kalau yang lain bisa, ngapuk gitu tidak. Jangan punya sifat aku bodoh ndak apa-apa, yang penting kau pintar. Jangan itu. Jangan. Kalau orang bisa, kita harus bisa juga cerdas dan berkarakter. Karakter itu mana? Cara aku mainalah. Karakter. Kebiasaan. Anis Pela. Baca kau. Sama Bima. Kau jadi Anis, kau jadi Pela. Jelas? Ayo Bim. Bagaimana kesanmu setelah ziarah ke makam Wali Songo kemarin, Ilham? Subhanallah, aku sangat terkesan. Para wali telah berjasa besar menyebarkan Islam di Nusantara. Ya, betul, khususnya di tanah Jawa. Menurutmu Masjid Agung Demak bagaimana? Masjid Agung Demak. Bagaimana? Wah, keren. Selama ini aku hanya melihat gambarnya. Tetapi kemarin aku telah langsung dan sholat di sana. Aku sudah 2 kali ke sana.
Nan Muria. Tempatnya di pegunungan. Aku naik jalan kaki. Loh, lumayan capek dan pegal. Hihi. Tapi menyenangkan. Semoga setiap langkah kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, amin. Lagi pula niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lain. Kata Pak Ustaz, ketika ziarah kita tidak boleh meminta kepada wali, tetapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju, itu benar. Kita berziarah